Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang terus Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Dan marilah kita berusaha menjawab atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara meningkatkan amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini yang kita lakukan, Allah senantiasa melipat gandakan nikmat kepada kita semua, dan Allah terus memberikan taufik hidayah kepada kita, memberikan inayah kepada kita, memberikan istiqomah kepada kita, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, di atas Islam, di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di malam hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kita membahas dari kitab Aisarut Tafsir, yaitu kitab tafsir. Kemudian sudah ada dua surat yang sudah kita pelajari, surat Al-Duha dan surat Asyarah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan surat ketiga di malam hari ini, yaitu surat At-Tin. Surat At-Tin. Surah At-Tin, dari surat At-Tin yang insya Allah ta'ala kita sudah menghafal dengan baik dan sering kita baca. Makiyatun, ini adalah termasuk surat Makiyah. Surat Makiyah adalah surat yang Allah turunkan sebelum hijrah, atau dengan kata lain, surat Makiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah. Wa ayatuha tamaniyah, ayatnya ada 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa-turi sinin, wa-turi sinin, dan demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman, yaitu Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan yang terbaik. Thumma
Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia dalam keadaan serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan kamu untuk mendustakan adanya hari kiamat? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Ini adalah tentang terjemah atau arti dari surat At-Tin. Kemudian kita lihat di sini tentang makna ayat, bagaimana isi atau kandungan ayat-ayat dalam surat At-Tin tersebut. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 3 ayat pertama. Hada qasamun jalilun min aqsami Rabbi ta'ala haitsu aqsama bihi bi arba'ati asya'i. Yang mana di 3 ayat pertama ini ada sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sumpah yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut 4 hal, 4 dari makhluknya. Yang pertama watini, demi buah tin. Yang kedua wazaitun, demi buah zaitun. Wa turi sinin, demi bukit Tursina. Yang keempat wa hadzal baladil amin, demi kota yang aman, yaitu kota Mekah. 4 makhluk disebut Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sumpahnya. Dan sebagaimana penjelasan terdahulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan atau bersumpah dengan menyebut makhluknya, ini menandakan bahwasanya makhluk tersebut adalah makhluk yang agung, makhluk yang besar. Dan ketika disebut makhluk itu makhluk yang agung, berarti Al-Khaliq penciptanya adalah lebih agung, lebih besar lagi. Kemudian ketika Allah bersumpah dengan makhluk, berarti Al-Khaliq bersumpah dengan makhluk, maka ini adalah tidak ada masalah. Kenapa? Ini adalah kehendak dari Al-Khaliq, kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk bersumpah dengan makhluk, maka ini yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Misal kita bersumpah, ya saya wasyamsi atau demi matahari, saya tidak akan datang ke rumahmu lagi misalnya. Wal qamari, demi bulan, saya tidak akan makan lagi masakan kamu misalnya. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini kadang beberapa dari kaum muslim muslimah ketika untuk mentakkid, menguatkan sumpahnya, menyebut demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak mencuri. Benar, saya tidak mencuri. Jadi dia menyebut demi Allah sudah benar. Tapi ketika ditambah dengan demi Rasulullah, maka ini yang tidak benar. Karena Rasulullah makhluk, kita juga makhluk. Makhluk bersumpah dengan makhluk, maka ini satu hal yang dilarang. Nah, kalau kita dengar mungkin di antara saudara kita muslimin muslimah ada yang mengatakan seperti itu, maka kita bisa kasih masukan. Ya kita kandani. Ya kita kasih masukan bahwa itu adalah yang tidak diperbolehkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kenapa Allah bersumpah watini, demi buah tin? Huwa at-tinul ma'ruf wa huwa asbaha syai'
bifaqiyatil jannah li khuluwihi. Tin adalah suatu hal yang ma'ruf, buah tin. Ya, kita semua tahu ya ada pohon tin yang sekarang ini beberapa dari orang-orang itu mulai dikembangbiakkan yang tingginya 25 cm. Harga berapa? Ya, 50.000 ya, 50.000. Kemudian kita juga pernah makan dari buahnya. Rasanya gimana rasanya? Betul. Tin palsu kalau betul. Ya, buahnya manis. Ya, mungkin di perumahan sini ada yang menanam, mungkin ada. Ya, ya di sini adalah tin itu buah yang ma'ruf, yang sudah dikenal. Dan itu dikatakan di sini menyerupai buah yang ada di surga. Kenapa? Likhuluhi, manisnya. Ya, manisnya. Apalagi makan buah tin, kemudian ditunggu sama istri kita, lebih manis. Ya, lebih manis. Wa ma yujadu bidahil faqiyah kanawati wa nafiha. Kemudian dalamnya itu ada biji-bijian lagi yang banyak. Betul. Ada biji-bijinya enggak? Berarti belum makan kalau enggak tahu. Ya, ada biji-bijinya kecil-kecil. Kayak biji talok ya. Ada kecil-kecil dan buahnya memang Masya Allah manis. Yang tin manis, kemudian kecil itu nanti juga besar, batangnya itu besar, menjulang ke atas buah tin. Jadi Allah pertama bersumpah dengan buah tin, wa zaitun, dan bersumpah dengan menyebut buah zaitun. Wa huwa dzu manafi', buah zaitun itu memiliki manfaat yang banyak. Yuk kalau kadang dimakan, pernah makan buah zaitun? Atau belum pernah lihat? Lihat di HP nanti. Ya, buah zaitun itu kayak apa? Ya dilihat. Karena ini juga bisa dimakan, rasanya manis. Manis ya? Rasanya adalah kalau kecut itu sudah dicampur dengan yang lain mungkin. Asalnya adalah rasanya sepet-sepet pahit. Ya, pahit rasanya buah zaitun ini. Ya, bulat-bulat. Wa yudhalu bihi, dan dibuat minyak. Ya, kita tahu minyak zaitun diperas menjadi minyak zaitun. Ya, untuk ibu-ibu biasa luluran ya dengan zaitun ini. Bapak-bapak juga bisa. Ya, bagi kita yang minta maaf perutnya besar, ya, yang prenatal ini, itu ketika mau tidur atau bangun tidur dioles dengan zaitun itu perutnya konon bisa bagus. Konon bisa bagus kok. Kecilnya tidak bisa kecil, bagus saja. Mengkilap, cemplin, seperti itu. Ya, apa bisa kecil juga, cuma dioles saja. Ya, jadi dibuat minyak. Wa yustasbahu bihi, kadang dibuat untuk penerangan. Ya, penerangan. Wa yutadawa bihi kadari, kemudian juga bisa dibuat obat. Kalau kita minum minyak zaitun, entah yang kapsul atau yang cair, itu insya Allah manfaatnya banyak. Ya, banyak manfaatnya. Bisa mengurangi kolesterol, kemudian darah tinggi, kemudian membantu pencernaan dan seterusnya. Ya, banyak manfaat dari zaitun kalau kita mau mengkonsumsinya. Wa bituri sinin. Ya, kemudian sumpah Allah yang ketiga adalah dengan Bukit Tursina. Bukit Tursina wa huwa Jabalun Sina fi Palestina, adalah sebuah bukit yang ada di Palestina. Jadi Masya Allah, Palestina itu memang bumi atau negerinya para nabi. Syam di dalamnya adalah ada negeri Palestina ini. Intama alaihi akbaru hadatin fi tarikhil hayati. Kemudian ada peristiwa besar. Di Bukit Tursina ini dalam sejarah kehidupan manusia. Wa huwa anna Allah Ta'ala kallama Musa ibna Imran Nabi Bani Israel alaihi iddatu marratin wa asma'ahu kalamahu.
Jadi ada peristiwa besar di Bukit Tur Sinai ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Allah berbicara, menyampaikan wahyu yang biasanya melewati para malaikat Jibril, ya, tetapi ini adalah langsung Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena Allah akan memberikan sebuah kitab, yaitu kitab Taurat. Sebelumnya Nabi Musa dikasih waktu 30 hari, kemudian ditambah 10 hari. Di situ Nabi Musa berpuasa. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini adalah di antara keistimewaan dari Bukit Tur Sinai. Ada sejarah di situ. Wa tajalla lil jabal fasara dakka. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya saya ingin melihat wujudmu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, kamu lihat gunung yang ada di sebelah sana. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka engkau akan bisa melihat aku. Tapi kalau gunung itu hancur berkeping-keping, maka engkau tidak mampu untuk melihatku di dunia ini. Ternyata gunung yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menatap melihat dari wujud Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa pingsan. Ya, dari sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya makhluk atau manusia itu tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dunia ini. Adapun untuk orang-orang muslim, untuk orang-orang mukmin, kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti, yaitu ketika berada di surga. Akan bisa melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bohong besar ketika ada seorang yang mengaku dirinya seorang abid ahli ibadah, atau dia seorang alim mengatakan baru saja Allah menemui aku, baru saja aku melihat Allah. Maka ini adalah suatu kedustaan yang nyata. Tidak bakal Allah menampakkan dirinya di hadapan makhluk ketika di dunia ini. Yang keempat, wa bi Makkah, Allah bersumpah dengan Mekah. Ummul Qura, Mekah adalah ibundanya semua negeri. Allati duhiyat al-ardu min tahtiha, yang terhampar bumi ini, di bawahnya wa fiha baitullah, dan di dalam ini, di dalam Mekah ini ada Baitullah, yaitu ada Ka'bah wa hauluha haram, dan sekitarnya dikatakan tanah haram. Ya, sekitarnya tanah haram, dan fadilah itu sangat besar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beribadah sholat di masjid ini, Masjid Nabawi, maka pahalanya adalah berapa? 1000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid biasa. Ya, kita sholat di Masjid Nabawi di Madinah itu pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan kita sholat di musola Al-Ikhlas. Angkat kota Al-Iman. 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 Kemudian kita sholat di Masjidil Haram di Ka'bah, itu kata Nabi 100.000 kali lipat dibandingkan sholat kita di tempat kita ini. Maka pahalanya sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwasanya dulu yang Mekah itu bukan apa-apa, yang hanya dataran, yaitu berpasir, kemudian juga bebatuan, gunung-gunung batu. Kemudian dari situ Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dari Mesir, kemudian beliau ke Palestina, kemudian menuju ke Mekah ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya yang bernama Hajar dengan putranya yang bernama Ismail. Jadi terus dibawa dengan
dibawa ke Mekah situ. Dibawa ke Mekah situ. Terus berjalan dari Palestina sampai ke Mekah. Ya, Palestina sampai ke Mekah. Itu dikatakan yang kurang lebih jaraknya itu sekitar seorang penunggang kuda yang hebat itu perjalanan 1 bulan baru bisa sampai antara Mekah sampai ke Palestina. Berapa kilo itu? Itu berjalan. Dan Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar dan putranya yang bernama Ismail. Kemudian ketika sudah sampai di situ di Mekah itu tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Kemudian ditaruh di situ makanan, minuman, kemudian balik arah, kemudian pulang kembali ke Palestina. Ketika berbalik arah, maka Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Diam saja, tidak noleh. Terus berjalan ke wahai Ibrahim, kamu hendak kemana? Enggak noleh sama sekali. Kemudian ditanya lagi, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kamu untuk kita di sini? Baru Nabi Ibrahim menoleh, ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kamu agar kamu ditinggal di sini. Kemudian Hajar mengatakan, kalau ini memang perintah Allah, ini kehendak Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah pasti tidak akan membiarkan kepada diri kita. Ya, bisa kita bayangkan, seandainya kita sama istri ya, barengan ke mana, Tawamangu misalnya di sana, kemudian tiba-tiba kita tinggal, marah nggak kira-kira istri kita? Kalau istri sama sini enggak kayaknya ya, enggak diem alias marah. Ya tiba-tiba ditinggal, marah. Padahal apa? Duit punya, mau jajan apa bisa di sana. Ya, aplikasi Grab tinggal izin saja, nanti ada mobil bisa membawa dia pulang. ATM dia bawa, pasti marah seperti itu. Tapi di sini Hajar adalah seorang istri yang sangat luar biasa. Kalau ini memang kehendak Allah, maka Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan diri dia dan putranya. Kemudian dikasih makan minum Ismail di situ. Ya, kemudian telah habis makan minum Ismail nangis-nangis, kemudian jalan ya sambil lari kecil ke Safa, Bukit Safa, Bukit Marwah, Bukit Safa, Bukit Marwah sampai 7 kali. Dan itu sekarang jadi syariat namanya sa'i kalau kita umroh atau ibadah haji ke sana. Kemudian setelah itu nampak malaikat yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian riwayat yang lain, malaikat itu dengan kakinya mengentak-entakkan, kemudian akhirnya keluar air Zam-Zam di situ, kemudian diminum oleh Hajar, kemudian diminumkan kepada putranya yang bernama Ismail sampai sekian hari di situ. Kemudian beberapa orang safar musafir dari suku Jurhum lewat, kemudian di atasnya berputar-putar burung, berarti di situ ada mata air. Akhirnya ke situ, kemudian sehingga izin untuk mendirikan rumah dan seterusnya. Akhirnya jadi perumahan-perumahan, kemudian berkembang seperti Mekah yang kita saksikan sekarang ini. Ya, seperti Mekah yang kita saksikan sekarang ini. Makanya ketika ada orang bertanya, siapa yang membangun Ka'bah? Siapa yang membangun Ka'bah? Maka ada riwayat yang mengatakan yang membangun adalah para malaikat. Ada juga yang mengatakan yang bangun adalah Nabi Adam, yang bangun adalah Nabi Ibrahim dibantu putranya Ismail, yang membangun fulan dan seterusnya. Maka dikuatkan oleh para ahli sejarah yang membangun pertama kali Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, dikuatkan oleh para mu'arikh atau para ahli sejarah siapa pertama kali yang membangun Ka'bah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah 3 ayat pertama yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan nama makhluk-makhluknya di sini. Kemudian ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia tadi dalam keadaan serendah-rendahnya. Bayanu dzalika anal insana kainun hayyun makhlukun fa khaliquhu dzu qudratin qat'an. Maka dijelaskan di sini bahwasanya manusia itu adalah makhluk. Manusia adalah makhluk. Berarti diciptakan. Karena makhluk itu artinya adalah yang diciptakan. Kalau dia diciptakan, berarti ada khalik, ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini, ta'dil khalqihi, memiliki jasad badan yang baik, binasabi qomatihi wa taswiyati a'dha'ihi wa husni samaihi wa jamali mandharihi. Dan manusia ini bisa dikatakan adalah makhluk yang lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, dibandingkan dengan hewan, dibandingkan dengan tumbuhan, dibandingkan dengan jin, dibandingkan dengan benda-benda mati. Maka manusia ini adalah makhluk yang lebih sempurna dibandingkan dengan mereka-mereka ini. Jadi ketika kita lihat, ya kita misalnya dulu ngantar anak kita nonton pertunjukan lumba-lumba, pernah dengar ya Pak ya? Pertunjukan lumba-lumba. Lumba-lumba itu kan termasuk salah satu binatang yang cerdas. Lumba-lumba, anjing, kuda, tiga itu termasuk binatang yang cerdas yang mudah diajari. Kemudian ketika suruh berhitung pun bisa 1, 2, 3 itu bisa dengan apa? Dengan dia kepalanya di bawah, ekornya di atas. Ya, kemudian dikasih tambah-tambah juga bisa. Misalnya 2 tambah 4. Kemudian nanti dengan ekornya di situ ada seperti kotaan gitu. Kemudian hitung 1, 2, 3. Setelah 6 pergi dia. Berarti 2 tambah 4 dia tahu 6. 3 kali 1 misalnya, suruh itu juga bisa dengan ekornya dari 1, 2, 3 pergi dia. Bisa diajari. Kemudian untuk membawa ini, itu dan seterusnya bisa. Kemudian anjing juga bisa diajari, kuda juga bisa diajari. Tetapi dibandingkan dengan manusia, tentunya itu sangat jauh. Ya manusia bisa mikir ini, itu dan seterusnya. Kemudian dari perawakannya, dari jasadnya, badannya, itu beda jauh manusia dibandingkan dengan hewan-hewan yang ada. Maka dikatakan bahwasanya manusia adalah ahsanut taqwim. Jadi memiliki otak yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk yang lain, memiliki perawakan yang lebih baik dibandingkan makhluk yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan sebagai manusia. Walaupun terkadang kita juga termenung, kenapa Allah jadikan kita sebagai sosok manusia yang harus menghadapi kenyataan untuk menghadapi yaumul ba'si wal jaza. Ada hari kebangkitan, hari pembalasan, ada hisab di sana. Kalau dijelaskan dalam banyak riwayat, hewan itu enggak ada hisabnya. Jadi misal hewan-hewan yang pernah mendolimi itu di sana dikisos balas kemudian dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau manusia pasti akan ada yaumul ba'as, yaumul jaza, kemudian ada perhitungannya. Ya, ada hisabnya manusia di sana. Ya, jadi sekali lagi di sini bahwasanya manusia adalah ahsanut taqwim, yang memiliki jasad, bentuk, pikiran yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan, ya kami kembalikan ke titik serendah-rendahnya. Jadilah manusia itu memiliki kekuatan dalam masalah otaknya, memiliki kekuatan dan dalam masalah badannya, jasadnya. Nanti semakin bertambah umur, itu semakin menurun kemampuan dia.
Kita bisa bayangkan kita dulu ketika umur 1 tahun. Bayangkan, masih ingat nggak umur 1 tahun? Ya, anggaplah kita mulai TK dulu, mulai 5 tahun, 6 tahun, kita masih ingat ya beberapa kejadian ketika kita TK, kita SD, SMP, SMA, SMA itu ketika rusuh-rusuhnya kita, kuat-kuatnya kita, kemudian otaknya mungkin bagus-bagusnya kita, kemudian ketika kuliah, kerja, kemudian kita umur 20, 25, 30, 35, 40. Nah ketika umur 40 itu sudah mulai menurun ya kemampuan kita, otak kita sudah mulai menurun, fisik juga sudah mulai menurun. Ya, kemudian nanti umur 45, 50, 55, 60 itu semakin menurun. Maka dikatakan di sini adalah tsumma radadnahu asfala safilin. Maka kami turunkan, kembalikan manusia itu ke titik terendah, serendah-rendahnya. Wadzalika biharami ba'di afrodihi. Kadang karena rendahnya kemampuan manusia, ada sebagian manusia yang mengalami pikun. Dan pikun ini termasuk penyakit yang tidak ada obatnya. Kemudian an-nuzul bihi ila ma asfal min sini tufulah. Kadang-kadang kalau sudah semakin tambah usianya, itu mendekati seperti bayi kembali. Yang umur 70-an, mungkin 80-an, ya harus ngompol di situ, kemudian berak di situ, kemudian diajak ngomong sudah tidak begitu nyambung. Itu sudah kembali seperti bayi lagi, sebagaimana yang kita lihat di kanan kiri kita. Kalau kita lihat ya beberapa orang yang dulu dianggap kuat, kemudian siapa? Mike Tyson ya, tahu Mike Tyson? Yang dulu kan kalau ada Mike Tyson itu senang kemudian sekali pukul, jadi seorang yang sangat luar biasa. Tapi ketika umurnya sudah bertambah, kalau sekarang umurnya kan mungkin sekitar 55 beberapa, beliaunya ini alhamdulillah sudah Islam kan. Kemudian beberapa hari yang lalu dikabarkan sudah punya penyakit apa, kemudian sudah berada di atas kursi roda. Kalau orang itu sudah di atas kursi roda, sudah kekuatan itu sudah mulai menghilang. Padahal ketika kuat-kuatnya dulu siapapun dihantam oleh dia. Ya Muhammad Ali bertinju begitu kuatnya. Kalau sudah mulai menua, ya sudah tidak ada dalam kecerdasannya, dalam kekuatan fisiknya, itu sudah mulai turun dan turun. Ya maka ini nanti akan kita lihat beda seorang mukmin dan beda seorang kafir ketika tuanya itu bagaimana. Nah di sini dijelaskan bahwasanya tadi orang itu kalau sudah bertambah tua itu sudah kembali seperti bayi lagi. Kemudian sebagian itu seperti orang pikun, fakidani akli wa qawahu. Kemudian akalnya itu semakin hilang, kekuatannya semakin hilang, keperkasaannya semakin hilang. Dan ini adalah memang sunatullah manusia itu seperti itu. Makanya ketika kita dalam posisi puncak, tidak boleh kita semena-mena kepada orang lain, ya, semena-mena kepada orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Suatu saat kita akan ke bawah, suatu saat kita akan kembali ke titik rendah pada diri kita. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ghairu mamnun, yang tidak terputus. Maksudnya bagaimana ini? Ana makanu yaqumuna bi minal faraidi wa nawafili wa sa'iri ta'ati wal qurbati la yanqati'u ajruhum. Maka apa yang mereka lakukan dulu, dilihat di sini, adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang biasa melakukan amal soleh, pahalanya tidak terputus. Maksudnya bagaimana? Dulu ketika mereka itu masih kuat, mereka biasa, ya, orang-orang yang mukmin, beriman, orang-orang yang beramal soleh ini mereka biasa melakukan fardu-fardunya Allah.
kewajiban-kewajibannya Allah, biasa melakukan sholat jamaah, biasa melakukan puasa, ya puasa Ramadan, biasa membayar zakat. Itu rutinitas yang dia lakukan. Wanafil, dan kadang-kadang mereka melakukan amalan-amalan sunnah. Sholat rawatib dia lakukan, sholat tahajud dilakukan, sholat duha dilakukan, dengan puasa Senin Kamis mungkin dia lakukan, kemudian sering sedekah dia lakukan. Wasailu ta'at, dan amalan-amalan ketaatan yang lain. Maka ketika mereka ini sudah tua, la yanqati'u ajruhum, pahalanya tidak terputus. Jadi misalnya kita ketika muda seperti ini, kita siap terbiasa kita sholat jamaah di masjid. Nanti suatu saat ketika kita sakit, suatu saat ketika kita tua, kita sudah tidak mampu sholat bersama lagi, dan kita masih punya keinginan sholat jamaah, maka kita tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Kenapa? Itu rutinitas yang biasa kita lakukan dulu. Ya, rutinitas yang biasa kita lakukan dulu, sekarang nggak bisa kita lakukan. Kenapa? Sudah tua, sudah sakit-sakitan, maka tetap mengalir pahala. Ketika Ramadan kita biasa puasa, suatu saat kita nggak bisa puasa karena sudah tua dan seterusnya, tetap pahala puasa itu mengalir bagi diri kita. Kita biasa melakukan sedekah, infak, memberikan hadiah kepada orang lain. Suatu saat harta kita nggak ada, harta kita habis, kita masih ingin infak, sedekah sebetulnya, tapi kita sudah tidak ada kemampuan, falahum ajrun ghairu mamnun, tetap pahala itu dia dapatkan dan pahala tidak terputus. Maka ini enaknya kalau kita menjadi orang yang taat beribadah, kita menjadi orang yang soleh. Walaupun kita sudah tidak bisa melakukan lagi, tapi kita tetap mendapatkan pahala. Kita safar, ya misalnya kita melakukan safar ke Jakarta. Setiap hari biasanya kita melakukan sholat jamaah. Ketika safar, kita nggak bisa melakukan sholat jamaah. Mungkin sholat kita di kendaraan, atau mungkin di musola pinggir jalan, atau di masjid pinggir jalan yang jamaah sudah selesai. Tapi karena kebiasaan kita, ketika mungkin seperti ini kita melakukan sholat jamaah, walaupun kita safar tidak jamaah, insya Allah tetap dicatat kita melakukan sholat jamaah. Tetap dicatat kita melakukan sholat jamaah. Karena kita terbiasa sholat malam, suatu saat kita tidak bisa sholat malam, tapi sholat malam rutinitas yang kita lakukan. Ketika kita terlewat atau ketika itu kita sakit, maka kita tetap mendapatkan pahala. Falahum ajrun ghairu mamnun, tetap dia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Maka ini adalah fadilah, keutamaan kalau kita biasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada udzur, kita ada halangan, entah karena kesibukan kita, atau karena kita sakit, atau karena kita sedang safar, atau kita sudah menua, tetap pahala itu layan kotek, tidak akan terputus, tetap mengalir untuk diri kita. Maka ini adalah penjelasan yang sangat luar biasa bagi kita semua, dan ini motivasi untuk kita semua. Mumpun yang kita ada uang, kita ada harta, maka kita kembalikan sedekah kepada yang lainnya. Karena dengan kebiasaan itulah suatu saat ketika nggak bisa kita sedekah, pada mengalir kepada diri kita. Mungkin kita sehat, ya mungkin kita sehat, badan kita segar, otak kita masih berpikir secara jernih, maka kita manfaatkan ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat jamaah, membaca Quran, kemudian menghadiri majelis taklim dan seterusnya. Insya Allah suatu saat ketika kita memang ada udzur, ada halangan, tidak bisa melakukan, pahala tetap mengalir untuk diri kita. Bikhilafil kafiri wal fajiri wal fasiki falaysa lahum a'malun la yanqati'u. Beda dengan orang kafir, ya non muslim. Wal fajir, orang muslim yang banyak melakukan maksiat. Wal fasik,
Orang muslim yang dekat sekali kehidupan dia dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, falaisa lahum a'malun la tanqati. Maka tidak ada bagi mereka amal-amal yang tidak terputus, illa man sanna minhum sunnatan sayyi'atan, kecuali apa yang biasa mereka lakukan dari amal-amal keburukan. Fa inna dzanba la yanqati, maka sesungguhnya dosanya itu juga tidak terputus. Jadi kalau diri kita terbiasa maksiat, apalagi kita bisa menciptakan sesuatu yang itu bisa viral, tapi sebetulnya itu keburukan, maka juga layan kote tidak terputus. Maksudnya apa? Mengalir terus dosa kepada diri kita. Misalnya kita temukan, ya kayak kemarin itu misalnya ada orang yang sini tak kasih kamu, tak kasih ini, tapi bohong misalnya. Wah, kemudian jadi viral. Nah, setiap orang, misal dia seorang muslim yang menemukan ini, setiap orang yang menemukan seperti itu, karena ini candaan-candaan yang tidak baik. Ya sini, kamu tak kasih uang, tapi bohong misalnya. Tak jajaki, tapi bohong. Besok saya ke rumahmu, tapi bohong misalnya. Ini kan candaan yang tidak baik seperti ini. Kemudian setiap orang yang mengucapkan seperti ini, maka mengalir pahala dosa kepada diri dia, walaupun dia viral, terkenal dan seterusnya. Atau dia menciptakan kata-kata yang jorok lain misalnya, minta maaf, yang melesetkan anjing jadi anjir misalnya, anjay, dan ini bahasa jorok. Maka setiap orang yang mengatakan seperti ini, dia dapat dosa, dan yang menciptakan tadi juga mendapatkan dosa. Ya, dia mendapatkan dosa. Kenapa? Dia mengajari orang lain keburukan, maka yang melakukan keburukan dapat dosa, dia sendiri juga akan mendapatkan dosa. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita jangan bangga kalau kita bisa menciptakan kemudian jadi viral, kemudian orang-orang melakukan apa yang kita lakukan, atau orang-orang mengucapkan apa yang kita ucapkan, kemudian itu kita bisa mendapatkan dosa. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini beda ya antara seorang mukmin yang biasa beramal soleh kemudian dibandingkan dengan seorang kafir, seorang fasik, seorang fajir. Ini beda. Ya, sama-sama mengalir, yang itu mengalir pahala, yang ini mengalir dosa. Yang itu tidak terputus pahalanya, ini juga tidak terputus dosanya. Maka dengan dia seperti ini, maka adalah kita lebih berhati-hati ketika kita hidup di dunia ini. Terus kita berusaha, ya selama kita mampu, kita melakukan amal-amal kebaikan, kebajikan, ya kemudian jangan sampai kita melakukan amal-amal keburukan, sehingga suatu saat ketika kita sudah tidak bisa melakukan lagi, pahala tetap mengalir untuk diri kita. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan dia mendustakan kamu terhadap hari akhir. Jadi sudah banyak penjelasan bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini adalah fase kedua dalam kehidupan kita. Alam kedua dalam kehidupan kita. Pertama alam rahim, kedua alam dunia, kemudian ketika nanti alam barzakh atau alam kubur, kemudian alam akhirat. Setiap kita pasti melaluinya dari 4 alam ini. Kemudian adapun alam akhirat, kita mengetahui bahwasanya di akhir zaman nanti akan ada tiupan sangkakala, trompet 2 kali. Yang pertama adalah untuk mematikan semua makhluk yang hidup, semua mati. Kemudian jarak 40 tahun setelah itu ditiup sangkakala yang kedua untuk menghidupkan semua yang sudah mati. Kemudian mereka berjalan menuju mahsyar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berjalan dengan kaki ke mahsyar, ada yang berjalan dengan kepala-kepala mereka. Maksudnya adalah diseret di atas kepala-kepala mereka untuk orang-orang kafir. Kemudian juga ada yang rukbanan, naik kendaraan dari alam barzakh kemudian menuju mahsyar
kendaraan. Kemudian di mahsyar itu ada sekian hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia yang ujung-ujungnya nanti adalah jannah dan nar, surga dan neraka. Karena itu adalah terakhir, ya, kehidupan terakhir bagi manusia, entah dia dimasukkan Allah ke dalam surga atau dimasukkan Allah ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi intinya di sini terhadap hari kiamat, maka kita harus mengimani, maka kita harus mengakui, maka kita harus mempercayai bahwasanya hari akhirat itu ada dan pasti akan ada. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, wa idza nujumun kadarat, ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Kita nggak bayangkan jatuh satu bintang aja sudah hancur. Ya, ketika bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung itu diledakkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya menjadi debu yang berterbangan. Itu adalah akhir dari kehidupan dunia, dan karena ini ada nasnya dalam Al-Qur'anul Karim, maka kita wajib untuk mempercayai. Walaupun itu suatu hal yang tidak masuk di akal kita. Mosok bintang-bintang jatuh semua misalnya, ya, mosok matahari digulung misalnya, ya, mosok semua gunung meletus. Kita tahu meletus satu saja kemarin yang di mana, Lumajang itu, dan itu hanya sekian saja yang keluar dari gunung tersebut, itu sudah, ya, sudah menghabiskan sekian rumah, korban dan seterusnya. Apalagi satu gunung meletus semua, perlu misalnya, apalagi semua gunung meletus. Tapi ini hak, ini pasti akan terjadi di akhir zaman nanti. Alaysa Allah biahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi Allah adalah hakim, Allah adalah qadhi yang seadil-adilnya kepada manusia dalam memberikan takdir kepada manusia. Ketika manusia berada di dunia ini, Allah itu maha adil dengan memberikan manusia seperti ini, seperti itu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang normal, ada yang cacat, ya, ada yang hidup, ada yang meninggal dan seterusnya. Itu adalah Allah maha adil di situ. Bahkan ketika Allah menentukan, mentakdirkan sebagian manusia masuk ke dalam surga dan sebagian manusia masuk ke dalam neraka, ini juga bukti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengatakan Allah itu enggak adil, mosok makhluk-makhluknya sendiri dimasukkan ke dalam neraka, disiksa di sana, Allah itu enggak adil katanya. Maka mungkin bisa kita jawab dengan analogi lain. Jadi coba Bapak punya satu ekor ayam misalnya, satu ekor ayam. Kalau ayam ini dijual, boleh nggak? Dijual Bapak boleh nggak? Ya boleh lah. Kenapa? Ayam saya. Kalau seandainya ini dikasihkan orang, kamu kasihkan orang, Pak, boleh nggak? Boleh lah. Kenapa? Ayam saya. Kalau Bapak sembelih, boleh nggak Pak kira-kira? Ya boleh. Kenapa? Ayam saya. Nah itu Bapak menyembelih ayam, ayamnya sendiri, Bapak katakan boleh. Bapak kalau dikatakan boleh, ya enggak lah. Kenapa? Ayam-ayam saya sendiri mau tak jual, kasihkan orang, tak sembelih, terserah saya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasukkan hambanya ke surga itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memasukkan hambanya ke neraka juga keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita yang diberikan akal pikiran ini, kita bisa memilah dan memilih, ya, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Kalau kita ingin masuk surga, cari kita jalan menuju surga. Kalau kita nggak mau masuk surga, ya silahkan. Kalau ingin mencari jalan ke neraka, nauzubillahi min dzalik. Kemudian dijelaskan, ya, oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya seandainya di hadapan kamu ada dua kota, yang kamu jalan ke kanan itu di sana ada kota yang masya Allah bergelimang nikmat, ketentraman, aman, enak, ya, sejuk. Kemudian kalau kamu berjalan ke arah kiri, itu kota yang penuh dengan malapetaka. Biasa ada pembunuhan,
kita milih jalan ke kanan. Itu kamu bisa memilih. Depan kamu ada 2 gelas, 1 gelas susu, yang sebelah gelas comberan semisal. Kamu pilih mana? Kalau kamu pilih comberan ya sudah, itu pilihan hidup kamu. Kalau kamu pilih susu, itulah pilihan hidup kamu. Sehingga jangan salahkan siapa. Kok saya minum comberan? Loh, kamu kemarin kemana? Yang tahu comberan malah diminum. Kok saya masuk kota ini? Dan kakimu kemana kemarin? Mikir kamu kemana? Kok pilih kota yang seperti itu? Kok saya masuk neraka? Dan kamu kemarin kemana? Ketika berada di dunia, alhamdulillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ya beberapa hal penjelasan dari surat At-Tin. Kemudian di antara kesimpulannya di sini, yang pertama hidayatul ayat, kesimpulan bayanu manafi'it tin wa zaitun. Ada penjelasan manfaat dari buah tin. Kemudian manfaat dari zaitun. Wastihbabu khursi hataini syajarataini wal inayah bihima. Dan dianjurkan untuk menanam 2 buah ini, ya, buah tin, buah zaitun. Kalau tin jelas hidup, kalau zaitun hidup nggak kira-kira ditanam. Kayaknya jarang-jarang ada orang yang menanam buah zaitun. Kebanyakan adalah buahnya. Tapi kalau kita bisa menanam, maka ini sangat dianjurkan. Yang kedua, bayanu syarafi Makkah wa haramnya, penjelasan tentang mulianya kota Mekah dan sucinya kota Mekah, sehingga tidak ada atau tidak dibolehkan pembunuhan di kota Mekah. Kemudian tidak boleh juga adanya kezaliman di kota Mekah. Kemudian menebang pohon sembarangan, kemudian berburu hewan sembarangan, itu tidak boleh di sana, terutama ketika kita sedang melakukan ihram. Yang ketiga, bayanu fadillah alal insan fi khalqihi fi ahsani suratin wa aqwami ta'dilin. Penjelasan tentang fadilahnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia dalam menciptakan manusia. Karena manusia adalah ahsan takwim, adalah bentuk yang terbaik, lebih baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian dari akalnya, dari kekuatannya dan seterusnya berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Yang terakhir, keempat, takriru fadlillah alal insan al muslim wa ana yutilu umroh. Fadilah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang dia beragama Islam, ketika Allah panjangkan umur dia. Karena kita ingin kita itu umurnya panjang, tapi panjang yang bermanfaat, bukan panjang yang tidak bermanfaat. Umur panjang tapi banyak fitnah, ya kita tidak inginkan seperti itu. Tapi kita ingin umur yang panjang, tapi panjang yang kita bisa memanfaatkan umur tadi dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza harama wa kharafa kutiba lahu kullu ma kana ya'maluhu minal khairi. Maka ketika dia sudah menua atau dia sudah pikun, kemudian dia sudah tidak bisa melakukan aktivitas seperti yang dia lakukan ketika masih sehat, ketika masih muda dulu, tetap dicatat pahala untuk diri dia sebagaimana yang biasa dia lakukan ketika dia masih sehat, masih muda. Ya, dicatat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan meskipun dia sudah tidak bisa melakukan lagi di masa tuanya, di masa sakitnya, di masa safarnya. Dia sudah tidak bisa melakukan, tapi kalau itu sudah jadi kebiasaan dia, maka tetap dicatat sebagai pahala untuk diri dia. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang surat At-Tin, ya, sedikit gambaran sehingga terbuka bagi diri kita makna-makna fadilah-fadilah, faedah-faedah yang terkandung dalam surat At-Tin ini. Mudah-mudahan bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa